Update bursa transfer pemain di mana sekarang banyak sekali klub yang mulai memperebutkan satu nama pemain sehingga negosiasi pun akhirnya terjadi. Dan langsung saja kita mulai. Yang pertama ada transfer yang cukup fenomenal yaitu datang dari Arsenal di mana nggak tanggung-tanggung ya. Sosok yang diincar Arsenal kali ini adalah seseorang yang market value-nya tinggi dan diperebutkan oleh klub-klub besar lainnya. Arsenal kini dikabarkan ikut masuk dalam perburuan Enzo Fernandez. Gelandang Chelsea itu juga sedang dipantau oleh Manchester City dan Barcelona jelang bursa transfer musim panas. Laporan menyebut Enzo menjadi salah satu pemain Chelsea yang mulai frustasi dan merasa tidak yakin dengan arah proyek Bluco saat ini. Meski Chelsea sama sekali tidak berniat menjual sang gelandang, minat terhadap pemenang Piala Dunia asal Argentina tersebut terus meningkat dengan sangat cepat. Kemampuan mengatur tempo permainan, visi dan kualitas bertahan Enzo membuatnya tetap dianggap sebagai salah satu gelandang paling menarik di Eropa saat ini. Jika saga transfer ini benar-benar berkembang, musim panas nanti bisa jadi sangat panas untuk fans Chelsea. Kita bahas. Bayangin kalau misalnya Enzo Fernandez itu ternyata enggak ke City, ternyata enggak ke PSG dan juga enggak ke Madrid ataupun Barca ya, tetapi ke Arsenal. Jadi transfernya itu bergeser sedikit ya guys ya, dari Londonnya Chelsea ke Londonnya Arsenal. Ini pasti tensinya bakal makin panas banget ya. Karena mengingat dalam sejarahnya ya, ini kalau kita ngomongin transfer pemain dari Chelsea ke Arsenal, dalam sejarahnya lagi-lagi kebanyakan pemain yang udah underperform atau sudah habis masa prime-nya di Chelsea itu pasti dibuang ke Arsenal. Contohnya banyak sekali lah ya. Seperti ada Willian, ya sama kayak kayak Havertz dan pokoknya banyak banget gitu kan. Kayak dulu ada siapa lagi ya? Nicolas Anelka, bukan. Nah, sedangkan sebaliknya, pemain yang sedang ada di top performanya di Arsenal itu justru melangkah atau meningkatkan karirnya pindah ke Chelsea. Salah satu namanya adalah ya banyak banget ya. Ashley Cole, ada Cesc Fabregas, ada siapa lagi ya mantan Arsenal, pokoknya kalau nggak salah Nicolas Anelka juga termasuk kan. Nah, tetapi kali ini mungkin sudah saatnya Arsenal mengubah tradisi ya, dimana kali ini Arsenal ingin membajak salah satu tulang punggung Chelsea yaitu Enzo Fernandez. Karena menurut gue pribadi ya, ini opini pribadi gitu kan, kualitas dari Enzo Fernandez itu memang sebagus itu. Bayangin guys, nama Enzo Fernandez itu meningkat karena performa dia di debut Piala Dunianya sehingga mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 dan kontribusinya terhadap Argentina juga sangat besar. Baik itu ketika dia mencetak gol yang sangat penting atau momen-momen ketika dia harus mempertahankan lini belakang timnas Argentina, sehingga dari highlight tersebut akhirnya akhirnya Enzo Fernandez itu mendapatkan minat yang banyak dari klub-klub besar lainnya. Ketika itu Enzo Fernandez bermain untuk Benfica ya, dan akhirnya yang berhasil memboyong Enzo Fernandez itu ya Chelsea dengan, kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah, dengan total market value kala itu 80, kalau nggak salah 80 atau 70 gitu kan. Dan sekarang update market value Enzo itu sudah ada negosiasi di angka 120 140 guys. Dimana memang ya karena performanya ini ya, dan bukti bahwa kualitas Enzo itu bagus karena dia bisa sustain ya di usianya yang sangat muda. Dia masuk ke sistem bobroknya Chelsea yang benar-benar, bayangin aja, 3 musimnya Enzo itu sudah mengalami pergantian sebanyak 8 pelatih, tetapi tetap bermain konsisten, tidak underperform. Bahkannya kalau kita sadari ya, di masa Enzo Maresca melatih Chelsea saja ya, pemain suksesor yang menjadi pemain kunci Enzo Fernandez. Bahkan di saat
performa Chelsea-nya sendiri sedang tidak baik-baik saja, yang mampu memberikan mental agar Chelsea tidak hancur sehancur-hancurnya. Salah satunya adalah Enzo Fernandes dan juga peran penting tandemnya yaitu Cole Palmer ya. Jadi dua pemain muda ini sudah bisa menampung beban yang sangat berat dari klubnya yang sedang terseok-seok gitu kan. Nah, melihat hal ini, jadi seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ketika Arsenal berhasil menjuarai UCL, ini UCL ya, kalau IPL nggak terlalu berpengaruh. Otomatis Arsenal ini di musim depan akan menjadi tempat yang apa ya, menjadi tempat singgah bagi pemain-pemain yang mencari tantangan karena memang proyek kedepannya ya dianggap bagus ya setelah memenangkan UCL gitu kan. Sehingga menjadi Arsenal sebagai daya tarik yang lumayan lah untuk dipertimbangkan bagi pemain-pemain besar karena ya statusnya juara UCL gitu kan. Ya bisa jadi ini adalah era baru atau langkah awal Arsenal menuju sesuatu yang lebih besar setelah sebelumnya 3 musim berturut-turut itu runner up di IPL kan. Sehingga ya tidak menutup kemungkinan secara kalau bahan pertimbangan dari sisi pemainnya yang melihat Arsenal itu nggak kayak melihat Arsenal sebelum-sebelumnya gitu kan, karena ya mungkin ini destinasi yang cukup menarik nih kalau mencari tantangan di Arsenal. Sehingga dari sisi hal tersebut juga manajemen Arsenal itu memiliki cukup percaya diri ya untuk bisa mendatangkan pemain-pemain yang notabene top elite lah, top ini apa, top dunia gitu kan. Nah, tetapi kalau menurut kalian transfer Enzo ke Arsenal ini termasuk masuk akal nggak? Kalau menurut gue pribadi termasuk masuk akal karena mungkin Enzo juga kan kalau dia sudah membuktikan dirinya perform ke Chelsea ya kenapa tidak untuk mencari tantangan ke Arsenal, apalagi kalau ternyata plot twistnya adalah Enzo itu lebih memilih ke Arsenal, justru ini akan semakin seru baik untuk IPL-nya sendiri dan juga UCL musim depannya karena ada sosok Enzo. Nah, seperti yang sering gue bahas ketika membahas tentang Arsenal ya, bahwa Arsenal ini adalah klub yang kurangnya cuma di satu, yaitu mental. Mental ketika mereka kebobolan di menit-menit awal, mental ketika mereka tertinggal dua gol gitu kan. Mereka itu kayak tidak punya sosok leader yang bisa ngasih atau ngeboost mental pemain untuk membakar fighting spiritnya gitu kan, sehingga ya kayak oh ya udah kalah kalah gitu kan, kayak nothing tulus saja, nggak ngebet pengen menang gitu kan. Nah, salah satu pemain yang bisa memberikan mental boost kepada para pemain Arsenal ya kalau menurut gue pribadi Enzo Fernandes, apalagi jikalaupun harganya Enzo Fernandes itu sangat mahal ya, tetapi kan ya lagi dan lagi Enzo adalah investasi jangka panjang mengingat usianya yang masih muda, sehingga bisa dibilang next club setelah Enzo keluar dari Arsenal itu ya masa prime-nya Enzo ada di sana gitu kan. Ibaratnya ya selain membeli pemain yang berkualitas juga membeli jangka waktu yang cukup lama untuk memiliki atau adanya Enzo di skuad Arsenal itu sendiri gitu kan. Nah, kalau menurut kalian transfernya Enzo ini termasuk yang logis, masuk akal atau gimana nih guys? Nah, drop opini kalian tentang transfernya Enzo di kolom komentar ya, karena kita akan lanjut ke rumor transfer lainnya. Nah, kita masuk ke transfer dari Leon Goretzka dikabarkan semakin dekat bergabung dengan AC Milan. Gelandang Bayern Munchen itu disebut berada di ambang kesepakatan untuk merapat ke San Siro pada musim panas nanti. Yang paling mengejutkan adalah Milan berpotensi mendapatkan Goretzka secara gratis alias free transfer. Jika transfer ini benar terjadi, Rossoneri akan mendapat tambahan besar di lini tengah dengan pengalaman, fisik, dan kualitas yang dimiliki pemain timnas Jerman tersebut. Nah, kali ini lagi dan lagi ya, pemain kalau sudah habis masa prime-nya ya semua akan Serie A pada waktunya, dan kali ini gilirannya sudah tiba untuk Leon Goretzka ya, karena memang sudah tidak bisa kompetitif lagi di kubu Bayern Munchen ya, lagi dan lagi secara usia juga sudah layak untuk bermain di Liga Panti Jompo ya kan. Nanti akan bertemu dengan sosok legend seperti Luka Modric dan juga Jamie Vardy gitu kan. Ya nggak, sebetulnya nggak aneh sih transfer pemain-pemain yang usia di atas 30-an ke Serie A gitu ya. Tetapi untungnya buat AC Milan itu mendapatkan Leon Goretzka secara gratis karena memang keluar dari Bayern itu bukan karena buyout ya, tetapi karena memang kontrak dengan Bayern Munchen-nya sudah habis sehingga statusnya jadi free transfer gitu kan. Ini sangat menguntungkan untuk AC Milan dan juga ya semoga saja good luck lah ya. Semoga kalau transfer ini benar-benar sudah down deal gitu kan. Semoga saja nanti Leon Goretzka memiliki pengalaman yang seru di
Serie A dan nanti akan bertemu dengan Emiliano Martinez ya. Bukan Emiliano Martinez, Bang siapa? Pemain timnas Indonesia JIJ sama Bang Emil gitu. Anjir, Emiliano Martinez gitu kan. Nah, kita langsung lanjut lagi ke transfer berikutnya nih, guys. Nah, ini cukup seru ya. Darwin Nunes dikabarkan telah setuju untuk meninggalkan Al Hilal pada musim panas ini setelah menjalani periode sulit di Arab Saudi. Striker Uruguay itu disebut ingin menghidupkan kembali karirnya demi menjaga peluang tampil maksimal di Piala 2026 nanti. Marcelo Bielsa bahkan dikabarkan khawatir dengan minimnya waktu bermain Nunes dalam beberapa bulan terakhir. Kini peluang kembali ke Eropa semakin terbuka dengan Chelsea dan Juventus disebut sedang memantau situasi mantan penyerang Liverpool tersebut. Di usia emasnya, Nunes diyakini masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi sepak bola Eropa. Ini dilansir dari El Observador ya. Jadi kali ini ya semoga saja ini tajuknya memang second chance untuk siapa Darwin Nunes sendiri ya, karena memang nasibnya sial banget ketika di Al Hilal, di mana kala itu Darwin Nunes adalah menjadi pilihan opsi pertama, tetapi ketika kedatangan sosok Karim Benzema meskipun levelnya sudah lebih senior ya secara usia dan karir, akhirnya Darwin Nunes ini tidak mendapatkan tempat lagi di Al Hilal, apalagi di liganya sendiri kan sudah tidak diikut sertakan ya, sehingga mendapatkan minim banget jam mainnya gitu kan, sehingga dari sosok pelatih Uruguaynya sendiri yaitu Marcelo Bielsa ya mengkhawatirkan performanya akan turun kalau mendapatkan menit bermain yang kurang gitu. Sehingga nanti tidak bisa tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Nah, yang menariknya adalah ada dua klub yang tertarik kepada Darwin Nunes, yaitu yang pertama ada Chelsea, yang kedua ada Juventus ya. Kalau untuk Chelsea, menurut gue Chelsea itu apa ya? Seringkali terlalu sering bahkan apa melakukan transfer yang terlalu random anjing. Apalagi ini kan Darwin Nunes ya. Kayak Chelsea itu tipe klub yang tidak melakukan transfer atau membeli pemain sesuai kebutuhannya, tetapi karena FOMO aja anjing. Jadi ibaratnya Darwin Nunes nih ada kemungkinan hengkang dari Al Hilal, check out langsung masuk wishlist ya kan. Padahal ya itu belum tentu jadi pemain yang dibutuhkan skuad Chelsea saat ini kan. Nah, menariknya kalau menurut gue ya, jika Darwin Nunes itu ingin kembali ke top 5 Liga Eropa ya, saran gue pribadi sih gue lebih setuju, gue lebih prefer Darwin Nunes itu ke Juventus, karena bisa jadi Darwin Nunes akan menjadi pemain inti ya, karena Vlahovic sendiri kan kontraknya habis di musim ini bersama Juventus, dan kemungkinan Vlahovic itu akan bergabung ke Bayern Munchen, dan bisa jadi minat Juventus terhadap Darwin Nunes juga untuk menambal kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Vlahovic itu sendiri. Kalau menurut gue ya lebih baik sih Darwin Nunes ke Serie A, nanti akan bertemu dengan Leon Goretzka ya, bener-bener ya. Nah, kalau menurut kalian termasuk setujunya kemana nih, Darwin Nunes itu ke Juve atau ke Chelsea guys? Coba nanti kalian tiap kali rumor transfer drop di kolom komentar ya. Gue pengen tahu pendapat kalian nih. Nah, langsung ada kabar transfer yang terakhir. Ini datang dari Manchester United, lagi dan lagi Chelsea dan Tottenham dikabarkan masuk dalam daftar klub yang tertarik merekrut wingback milik Sporting CP yaitu Maxi Araujo. Pemain asal Uruguay itu mulai menarik perhatian banyak pencari bakat setelah tampil sangat impresif, termasuk saat menghadapi Arsenal di Liga Champions. Beberapa scout dari klub-klub top Eropa disebut terus memantau perkembangannya dalam beberapa pekan terakhir. Selain bersinar di level klub, Araujo juga dipastikan akan tampil bersama Uruguay di Piala Dunia, yang bisa semakin meningkatkan nilai dan pamornya di pasar transfer. Dilansir dari Diarioas ya. Diarioas ya. Diarioas gitu kan. Nah, kalau menurut gue sih semoga saja nanti yang dapat Araujo, Maxi Araujo ini Manchester United ya, karena secara Maxi Araujo itu termasuk yang masih muda dan juga cara mainnya ngotot gitu kan. Gue paling suka sama pemain-pemain yang tampilnya itu ngotot banget gitu kan, kayak yang nggak mau kalah apa segala macam, dan semoga saja sih ya, ini mah opini pribadi lagi-lagi ya. Kalau gue sih semoga saja ke Manchester United, tetapi lagi-lagi ya tawaran ini kan datang dari tiga klub yaitu MU, Chelsea dan juga Tottenham. Dan ini akan membuka
keran atau pintu negosiasi. Jadi siapa yang berani bayar lebih mahal dan mampu memberikan proyek olahraga jangka panjang yang menguntungkan untuk Maxi Araujo, ya mungkin dia yang akan mendapatkan jasa dari sang pemain gitu kan. Tapi ini lagi dan lagi menarik karena secara angka mungkin karena bursa transfer sekarang itu angka pastinya belum di-spill ya sama media-media karena memang akan ada pelonjakan harga atau penurunan harga setelah event Piala Dunia ini terjadi. Jadi siapa pemain yang perform di Piala Dunia, market value-nya akan naik dan siapa yang underperform di Piala Dunia, market value-nya juga akan turun sehingga ini juga kayak klub-klub itu membuka pembicaraan tetapi belum membahas lebih lanjut karena memang ingin melihat nanti di Piala Dunia gitu kan. Jadi keputusan transfer ini masih negosiasi awal, belum negosiasi dengan kontrak gitu kan. Karena memang lagi dan lagi ya menunggu performa mereka di Piala Dunia. Nah, ini sudah kita bahas 4 rumor transfer dalam video kali ini. Kalau menurut kalian, dari 4 pemain yang sudah kita bahas tadi, mana transfer yang paling menarik dan cocoknya mereka ini di klub mana dan karena apa penjelasannya? Atau kalian termasuk salah satu fans atau supporter dari klub-klub yang sudah kita bahas tadi? Coba dong, gue pengen tanya opini kalian, ibaratnya mana pemain yang ingin masuk ke klub kesayangan kalian? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.